Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara. Salam, selamat berjumpa kembali dalam online discipleship revival total ministry. Oke, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita akan berbicara tentang nyawa dan darah. Ya, nyawa dan darah. Nah, Saudara, kenapa temanya nyawa dan darah? Ya, nyawa dan darah. Karena Saudara, ya, antara nyawa dan darah itu memang nggak bisa dipisahkan, ya. Akibat kalau dipisahkan, ya, terpisahnya nyawa keluar dari darah itu akan mengakibatkan orang itu dead atau mati. Ya. Nah, nanti kita akan bahas, Saudara, tentang nyawa itu, ya, dan darah ini yang merupakan sebuah kesatuan yang ada di dalam diri kita. Nah, ternyata nyawa itu, ya, letaknya ada di dalam darah. Perhatikan, ya. Nyawa itu letaknya ada di dalam darah. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan salah berpikir lagi nih, ya. Jangan rancu, ya, dengan istilah nyawa dan jiwa, ya. Nah, atau nyawa dengan roh. Ada orang kadang-kadang berpikir nyawa itu identik dengan roh, ya loh. Ada juga yang bilang nyawa itu identik dengan jiwa. Ya. Nah, pokoknya antara gitu. Kalau orang mati katanya kehilangan nyawanya, artinya rohnya hilang. Loh tuh nyawanya hilang. Lalu mereka bilang itu roh sama dengan nyawa, gitu ya. Tapi ada juga yang bilang bahwa nyawa itu adalah jiwa orang itu juga. Nah, untuk mengetahui lebih tepatnya, ya, sebenarnya nyawa itu bagian tersendiri yang ada di dalam darah setiap makhluk, ya. Pokoknya ada makhluk yang punya darah, di situ makhluk itu punya nyawa. Sehingga makhluk itu oleh ilmu pengetahuan disebut sebagai makhluk yang hidup. Kenapa hidup? Karena punya nyawa, ya. Nah, Saudara, darah mengandung nyawa. Ya, di dalam darah ada nyawa, ya. Nyawa atau kata lainnya adalah life atau hidup yang memiliki kemampuan untuk mengatur segala sesuatu. Nyawa, ya, ia mampu memprogram hidup seseorang dengan adanya motivasi di dalamnya, ya. Jadi nyawa itu punya pengaruh yang sangat besar atas kehidupan seseorang, ya, atau pada kehidupan sebuah makhluk, ya. Kenapa? Karena nyawa ini memiliki kapasitas, memiliki kemampuan untuk mengatur segala sesuatu, ya. Ia bisa membuat program hidup seseorang dengan menaruh setiap motivasi keinginan di dalam dirinya, ya. Saudara pasti setuju kalau saya bilang orang hidup itu pasti punya keinginan, betul? Ya, punya tujuan, punya motivasi. Kalau sudah mati, nggak punya hidup, dia nggak punya tujuan. Dia nggak punya motivasi. Kenapa? Sudah mati. Kalau nyawa itu adalah life, nyawa itu adalah hidup, siapa yang menggerakkan motivasi? Siapa yang memunculkan setiap keinginan-keinginan yang ada di dalam setiap makhluk itu? Sebenarnya itu adalah pengaruh dari nyawa yang ada di dalam darah seseorang itu. Nangkep, ya? Kalau orang sudah nggak punya nyawa, dia nggak punya motivasi, dia nggak punya keinginan. Selama dia masih punya nyawa, selalu muncul. Bahkan keinginan-keinginan itu selalu kadang-kadang ada update-nya, ya. Berkembang lebih lagi, ada kadang-kadang berkurang juga kalau diprediksi atau mungkin dihitung, dikalkulasi, kok nggak menguntungkan, dikurangin gitu ya keinginannya. Ada motivasi. Boleh disimpulkan, nyawa itu adalah programmer, pembuat program, ya. Jadi semua program-program yang sudah jadi, nanti filenya itu disimpan. Simpannya di mana?
Database itu disimpannya ada di dalam jiwa, yang tak lain adalah sebuah kantong, yaitu isi daripada semua program yang telah dibentuk oleh nyawa seseorang itu. Sehingga orang-orang yang punya yang telah diprogram oleh nyawa itu sekarang punya karakteristik, ya. Nah, kenapa orang punya karakteristik masing-masing? Antara satu dengan orang lain kan berbeda. Tergantung lingkungannya, tergantung kemajuannya, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya tergantung isi jiwa orang itu. Ada roh-roh apa di dalam jiwa seseorang itu? Roh-roh itu adalah hasil karya daripada nyawa seseorang. Ya, nah, Allah Bapa bilang begini tentang nyawa. Ya, ini Allah Bapa bilang begini, saudara. Nyawa adalah sekumpulan roh-roh yang mampu berhubungan denganku. Namun, nyawa dapat pula bekerja sendiri. Awalnya, Bapak katakan, aku yang menaruh programku di dalamnya. Dan kutaruh berbagai kemampuan hingga seseorang berbeda dengan yang lain. Ya, jadi awalnya idenya Bapak itu adalah, ya, memang manusia itu diberi nyawa karena punya darah dan di dalam darah itu ada nyawanya. Tapi awalnya, ya, nyawa manusia itu sebenarnya adalah sarana untuk menyambung, untuk mewujudkan, ya, plan atau program daripada Bapak itu atas makhluk tersebut, ya. Tapi berhubung nyawa itu juga bisa bekerja dengan sendiri tanpa bergantung dengan yang lainnya. Nah, ini tergantung, ya. Kalau orang sudah mulai nggak mengenal Allah Bapa, tidak mau dikontrol lagi oleh Sang Penciptanya, dia semau guenya sendiri, nyawanya akan berbeda, ya. Nah, ibaratnya seperti pembuatan perangkat, ya, perangkat lunak sebuah komputer. Sekarang komputer itu bukan barang asing, ya, bagi kita semuanya. Semua pasti punya, ada handphone, ada laptop, ya, ada tablet, ya, iPad dan sebagainya. Seperti pembuatan perangkat lunak sebuah komputer, kutaruh di dalamnya kemampuan membuat keputusan, ya. Kutaruh di dalamnya kemampuan untuk mengatur data input dan menyimpan data penting di dalam memori. Atau, ya, ditaruh juga kemampuan untuk mengatur kembali, menghubungkan satu data dengan data yang lainnya. Lalu membuat kesimpulan, ya, bisa juga punya kemampuan untuk membuat rencana-rencana dan juga bisa punya kemampuan untuk bikin jadwal-jadwalnya, ya. Nah, jadi sebenarnya prosesnya itu sama seperti sebuah komputer itu loh, ya. Punya kemampuan. Ini nyawa sebenarnya, ya. Di dalamnya ada kemampuan untuk mengambil keputusan, mengatur data, input, dan menyimpan data penting di dalam memorinya, ya. Lalu membuat kesimpulan, membuat rencana dan jadwalnya. Itu yang terjadi dalam kehidupan makhluk yang hidup, tuh. Mirip dengan komputer itu. Nah, namun beberapa orang tak mampu melakukannya karena ada hal-hal yang menghambat dalam pertumbuhan mereka. Apa yang menghambat potensi atau kemampuan yang ada di dalam nyawa seseorang itu, sehingga mereka nggak mampu untuk melakukannya. Program-program itu terhambat dalam pertumbuhan mereka, ya. Nah, saudara, penghalang-penghalangnya adalah pertama, adanya ketakutan, ya. Orang yang takut, dia nggak berani mencoba, bukan? Ya. Kenapa? Dia selalu berpikir gimana kalau kalah, gimana kalau rugi, gimana kalau bangkrut, itu ya. Gimana nanti kalau tambah jelek dan sebagainya, ya. Ketakutan-ketakutan membuat seseorang nggak mampu atau nggak bisa melakukan sesuatu, ya. Padahal punya kapasitas, tapi karena takut, ya, makanya dia nggak melakukan sesuatu. Yang kedua, saudara, karena kurang termotivasi, ya, kurang termotivasi. Ini tergantung orang itu ada di daerah lingkungan apa, ya.
Kalau lingkungannya itu orang yang negatif thinking terus gitu ya. Nah, saudara, dia akan ikut, saudara ya, ikut lemah, gitu ya. Tapi kalau dia ada di sekitar orang-orang yang pengen maju, terus mau berjuang dan sebagainya, dia akan termotivasi dengan lingkungannya, dengan kata orang, karena melihat orang lain maju dan sebagainya. Nyawa bisa berkembang kalau ada motivasi-motivasi itu. Yang ketiga, saudara, yang membuat ya, beberapa orang tak mampu melakukannya atau terhambat dalam pertumbuhan nyawanya ini karena faktor kutuk-kutuk. Ya, jadi ketiga hal ini, semua ini dapat menghambat kapasitas atau kemampuan dari kerja nyawa itu sendiri. Amin. Nah, saudara, jadi kita tahu ya, nyawa itu sebenarnya potensinya luar biasa, tapi bisa terhambat karena 3 faktor ini. Ya, terus nyawa itu berhenti berfungsi ketika darah tertumpah atau berhenti mengalir di dalam tubuh manusia. Ya, nah, kapan manusia itu darahnya berhenti? Ya, kapan manusia itu darahnya berhenti? Anda tahu ya, sebenarnya dalam diri manusia itu ada perputaran ya. Darah itu berputar ya. Nah, itu terus ya, berputar terus, semua harus kena darah gitu ya. Perputaran terus ya. Kalau sampai dia berhenti mengalir, beku gitu ya. Nah, sudah berhenti di situ itu. Nah, manusia sudah nanti sesek ya, akhirnya is dead, mati. Ya, nah saudara, nyawa itu juga ikut berfungsi ketika darah itu tertumpah atau berhenti mengalir di dalam tubuh manusia. Ya, saudara, hidup itu tinggal di dalam darah. Bila jasad ditanam di dalam tanah, ya, tubuhnya, fisiknya ditanam di dalam tanah. Saudara, ini merupakan satu pengertian yang harus Anda ketahui tentang nyawa itu. Bagaimana ketika tubuh orang itu, mayatnya atau jasadnya itu ditanam di dalam tanah. Ya, hidup itu tinggal di dalam darah. Bila jasad itu ditanam di dalam tanah, nyawa masih dapat berteriak untuk memohon atau menuntut pembalasan kepadaku. Ini penjelasan daripada Bapak, ya, bahwa nyawa itu masih bisa menuntut balas. Jadi yang menuntut balas itu bukan jiwanya. Yang menuntut balas itu bukan rohnya. Tapi yang menuntut balas itu adalah nyawanya. Kenapa? Karena nyawa itu masih ada di situ sampai seseorang membebaskannya untuk dikirim kepada Allah. Ya. Nah, mungkin saudara, pengertian ini agak rumit ya. Tetapi perlahan-lahan kita akan dapat memahaminya ketika kita mau belajar, ya. Oke, kita lihat beberapa ayat lebih dahulu tentang nyawa. Imamat 17 ayat 11 dan ayat yang ke-12, ya. Kita baca sama-sama ya. Imamat 17 ayat 11 sampai 12. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan segala perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Ya, saudara, ada aturan. Orang Kristen nggak boleh makan darah. Ya, ini harus saya tegaskan. Orang Kristen nggak boleh makan darah. Ya, nah, tapi kan kadang-kadang ada makanan sangsak, sangsak ya. Wow, ada juga lawar, ya, lawar merah kalau di Bali gitu ya. Dulu waktu saya buka gereja RDSB di Bali, merintis di sana, selama 1,5 bulan saya ditaruh di sana untuk membuka perintisan. Sudah saya dipesan oleh jemaat di sana, Pak, nanti kalau jajan gitu ya di luar, makan makanan di sini, ingat Pak, ya loh, ada lawar merah dan ada lawar putih gitu loh. Apa itu? Dia bilang gitu.
Yang merah itu pakai darah masaknya, yang putih enggak. Jadi kalau Bapak nanti ya beli aja yang putih, itu enggak, masaknya enggak pakai darah. Oh begitu. Nah saudara, orang Batak juga bisa, mereka masak itu dengan itu, orang Manado juga begitu ya. Nah kadang-kadang ada binatang yang dicekik darahnya tuh gak dikeluarkan, lalu dimasak bareng dulu di dalam itu, katanya haucek, enak katanya. Nah kenapa? Ada unsur darah di situ. Intinya saudara, ya, walaupun darah itu sendiri saudara Anda goreng, namanya dadih, enggak. Nah dadih kalau orang Jawa bilang ya. Nah itu juga nggak boleh. Ya, Pak, untuk tambah darah gimana? Ya, untuk tambah darah gimana? Nah, saudara, pokoknya makan darah nggak boleh ya, makan darah nggak boleh ya. Tapi nanti kalau bicara tentang transfusi darah itu tergantung iman Anda ya, tergantung iman Anda. Tapi tentang hal-hal mengkonsumsi secara langsung ketika Anda sehat, ketika Anda bisa mengambil keputusan dan sikap, ya itu yang nggak boleh. Ya. Tapi ketika Anda nggak berdaya, ada di rumah sakit, Anda ada di handle oleh para medis, itu nggak itu, dengan cara keputusan daripada keluarga atau dan sebagainya, nah itu tergantung kondisial, ya. Nah itu bedanya, ya. Tapi kalau Anda sengaja makan darah, nggak boleh, ya, nggak boleh. Orang Kristen nggak boleh makan darah. Waduh Pak, saya mau nggak dengar malam hari ini, padahal enak loh katanya. Ya, nggak boleh makan darah. Ya, nah, ada nangis tuh. Itu siapa tuh? Roy minum sangobion. Dokter kita aneh juga ya. Gitu. Kalau kurang darah, nggak usah minum darah, gitu. Nggak usah nih. Katanya disuruh, kata Pak Dokter tadi itu ya. Minum saja sangobion. Halo Dokter Roy. Bisa komen dari ini ya. Bagus ya. Sangobion aja katanya. Ya. Tubuh Febo sampai nongol. Iya katanya gitu ya. 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 Kenapa harus saya tegaskan? Daripada nanti di belakang ya terjadi debat-debat. Ini prinsip khususnya di kalangan orang RTM ya. Orang RTM nggak ada yang makan darah karena bukan vampir. Ya, bukan vampir. Ya. Nah, kenapa sebenarnya? Karena kita tahu bahwa di dalam darah itu ya ada nyawa makhluk itu ada di dalam darah itu. Ya, sehingga kita nggak boleh makan darah. Ya, itulah sebabnya aku berfirman, Tuhan berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah, ya, karena nyawa makhluk ada di dalam darah, ya, nyawa makhluk ada di dalam darah. Ibrani 12 ayat 22 sampai ayat 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat satu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang yang benar, orang-orang benar yang telah disempurnakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Ya, nah saudara perhatikan di sini ya. Ketika penulis kitab Ibrani itu bicara tentang kekuatan darah, ya awalnya dikatakan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan, yaitu darahnya Yesus itu. Namun di sini disinggung satu peristiwa di masa lampau, di zamannya Adam di situ ya, yang berbicara lebih kuat daripada darahnya Habil. Anda tahu siapa itu Habil? Habil adalah adiknya Kain, anaknya Adam ya. Nah, saudara, satu kali mereka berdua mempersembahkan korban kepada Tuhan. Persembahannya Kain diindahkan atau diterima oleh Tuhan, sementara persembahannya Habil diterima, diindahkan oleh Tuhan, sementara persembahannya Kain ditolak. Ya, akibatnya Kain itu panas hati, mukanya muram, lalu jengkel, ya, benci terhadap adiknya. Adiknya diajak jalan, dibunuh di situ, ya, diumpetin saudara itu ya,
Dia pura-pura nggak tahu tentang insiden itu. Tapi Tuhan yang Maha Tahu menemui Kain. Kain, di mana adikmu itu? Ya, Kain jawab, emang saya penjaga adikku. Emang saya penjaga adikku. Nah, tapi Anda lihat, Kain selama belum diampuni oleh Tuhan, ya, Kain itu merasa terus dikejar-kejar, ya, merasa dibunuh oleh orang, mau dibunuh oleh orang itu, sehingga sampai dia nggak tahan, dia nggak kuat, saudara. Dia berteriak kepada Tuhan. Sampai kapan penderitaan seperti ini? Saudara, dituntut oleh nyawa, itu membuat orang nggak tenang, saudara. Jadi kalau Anda lihat gambaran-gambaran di televisi atau di sinetron-sinetron gitu ya, lah itu yang kadang-kadang orang meninggal terus nanti gini-gini segala macam, itu mungkin hanya salah satu bentuk visualisasinya aja, gitu ya. Tapi sebenarnya mekanisme yang tepatnya adalah ini. Di dalam nyawa, di dalam darah itu ada nyawa makhluk itu. Ketika darah orang itu ditumpahkan, apalagi ya ditumpahkan dengan paksa, dengan sadis biasanya, ya, lalu tertumpah di situ. Penderitaan si nyawa itu ketika darahnya dipaksa untuk berhenti atau ditumpahkan itu, nah itu ketika itu ada sebuah kayak apa ya, situasi di mana masih terus didengungkan seperti itu, ya. Nah, itu yang membuat nyawa ini disebut, istilah Alkitabnya adalah menuntut balas, ya. Alkitab bilang darah Habil berbicara lebih kuat, ya, bukan rohnya, bukan jiwanya, darahnya. Di dalam darahnya dia kan udah beku, ya. Apanya yang masih berteriak itu? Apanya yang masih menuntut balas itu? Yang menuntut balas itu adalah nyawanya. Ada orang mungkin ya, Anda lihat ketabrak truk, gitu ya, jalan. Ya, tabrak truk, didorong sama truk itu sampai akhirnya nempel di pohon gitu ya. Sampai gepeng penyet di situ, tuh hancur di situ segala macam. Pohonnya sampai beroboh, pohon gede itu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Sering seliweran ada di situ dan sebagainya. Ya. Nah, saudara, ini sebenarnya dampak daripada percikan darah itu ya. Yang paling kuat adalah ketika sudah diterjang oleh truk itu, dia ketimpa lagi, kepepet sama pohon itu. Wah, gitu ya. Nah, disitulah ya loh, kekuatan penderitaan yang paling puncaknya. Sehingga sering itu terjadi ya, apa dilihat orang kadang muncul gitu ya. Nah, munculnya makhluk-makhluk yang menderita, yang ada di sekitar pohon-pohon segala macam itu sebenarnya bukan pengen nakut-nakutin kita, bukan. Ya, sebenarnya mereka itu minta tolong, gitu ya, minta tolong. Nah, sekarang kita tahu ada way out-nya. Injil itu adalah kekuatan Allah ya. Nah, kita kabarkan Injil kepada mereka, lalu kita minta Bapak Surgawi untuk mengirimkan malaikat, untuk menjemput mereka. Kita tolong untuk dipindahkan, supaya enggak terus menggaung, menggema, atau terus gentayangan ada di sekitar itu loh. Ya, ini dampak daripada nyawa itu. Jadi nyawa itu masih bisa tuntut balas. Jadi kalau Anda lihat ya, ada beberapa orang yang matinya enggak wajar. Khususnya mereka karena mati kecelakaan atau mati dibunuh dan sebagainya. Nah, biasanya mereka pasti masih minta tolong itu ya, masih minta tolong. Nah, kalau muncul ya Anda mendapatkannya, Anda adalah jawaban bagi makhluk-makhluk itu. Anda bisa membebaskan mereka. Makanya Anda belajar di Online Discipleship Revival Total Ministry. Wahyu pasal 18 ayat 23 sampai 24. Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh sihirmu semua bangsa disesatkan, di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang-orang yang dibunuh di bumi ini. Nah, perhatikan saudara ya. Jadi darah ini saudara, ini merupakan satu perhatian khusus
darah semua orang yang pernah dibunuh di bumi ini. Ya. Nah, ada darah, ya, tuntut balas darah. Ini loh. Penumpahan darah manusia akan selalu dibalaskan oleh Allah, baik itu manusia atau binatang yang membunuhnya. Ya. Ada tuntut balas darah. Perhatikan Kejadian di 9 ayat 5 sampai 6. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, di dalam Perjanjian Lama, secara hukum Taurat dulu, kalau ada orang membunuh, gitu ya, mereka harus dituntut balas dengan apa? Dibunuh juga. Karena hukumnya dulu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Apa yang kamu lakukan, kamu harus mendapatkan balasan setimpal dengan apa yang kamu lakukan terhadap sesamamu. Ya. Nah, di dalam Perjanjian Baru nggak mungkin, ya, lakukan seperti itu. Orang yang membunuh dan sebagainya secara hukum paling masuk penjara, gitu ya. Nah, di umur diberi hukum seumur hidup. Ya, nah jarang yang dihukum mati. Ya. Habis dihukum mati, diponis, ya, balik lagi dari seumur hidup bisa juga, ya, nggak jadi mati. Ya. Tapi kalau dari Perjanjian Lama, saudara, itu bisa, harus hukumnya, ya, harus. Karena apa? Satu aturan. Ya, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Harus dieksekusi waktu itu, ya. Nah, sebab alasannya adalah Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi orang yang membunuh sesamanya, membunuh manusia itu sebenarnya merusak gambar Allah. Ya. Kalau mungkin dibilang manusia itu identik dengan Allah, kamu membunuh manusia, kamu sebenarnya membunuh Allah juga, gitu loh. Makanya Allah bilang, gitu, sama seperti kau bunuh gambarku, gitu, ciptaanku yang serupa dengan aku ini, kamu lakukan itu, saya anggap itu kamu sama seperti mau bunuh saya. Makanya hukumannya adalah kamu harus ditimpakan, ya, dibunuh juga, ya. Nah, saudara, tuntut balas nyawa itu ada pada waktu itu, ya. Nah, kalau sekarang, ya, bagaimana orang-orang yang pernah membunuh seseorang, gitu, ya. Nah, biasanya, saudara, hidupnya juga seperti terbunuh, saudara, ya, secara roh, gitu, ya. Nah, banyak hal-hal yang mereka alami, ya, kegagalan ini dan itu karena dia menggagalkan hidup seseorang dan sebagainya. Ada, saudara, dampak daripada orang yang pernah melakukan pembunuhan itu. Contoh, saudara, kita lihat di dalam Alkitab nanti, ya, apa yang terjadi dengan orang-orang Perjanjian Baru. Tuhan Yesus pernah berjumpa dengan beberapa orang ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, di sini penumpahan darah orang-orang benar dan para nabi yang terjadi dari zaman Habel sampai Zakaria itu telah ditanggungkan akibatnya ke atas angkatan orang Israel di zamannya Tuhan Yesus. Ya. Jadi orang Israel di dalam Perjanjian Lama dan orang Israel di dalam Perjanjian Baru yang disebut orang Yahudi, gitu, ya. Nah, ini kan sebenarnya beda masa, kurun waktunya panjang sekali, ya, lebih dari 3.000 tahun, bayangin. Ya. Tapi apa yang terlihat di sini? Apa yang terjadi, ya, penumpahan darah orang-orang benar, penumpahan darah para nabi yang terjadi dihitung dari zamannya Habel sampai Zakaria. Zakaria itu batas dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, betul? Habel itu awal, orang yang pertama kali dibunuh itu Habel, ya. Nah, dihitung nih orang-orang benar atau nabi dari zamannya Habel sampai Zakaria. Sekarang ditanggungkan akibatnya ke atas angkatan orang Israel, ya, di zamannya Tuhan Yesus. Kenapa bisa begitu? Yuk kita lihat ayatnya. Matius 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Hei kamu ular-ular, hei kamu keturunan ular beludak,
Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu kesah-sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggungkan angkatan ini. Saudara, kalau Anda baca ini, ya, potongan ayat ini, kayaknya nggak adil ya. Ya, siapa yang bunuh, ya. Tapi kenapa akibatnya harus kami yang menanggungnya? Ini Tuhan Yesus ini ono-ono bahaya ya. Ya, yang bunuh itu kan kakek moyang kami. Kenapa aku yang hidup sekarang ini, aku kan nggak bunuh mereka. Kenapa aku yang harus menanggung akibat daripada perbuatan-perbuatan mereka itu? Ya, betul saudara. Itu akhirnya orang-orang Yahudi itu ngalami nasib yang seperti apa yang Tuhan Yesus katakan itu. Ya, nah, ketika terjadi pemberontakan ya, mereka berontak terhadap orang Romawi kurang lebih tahun 70 ya itu. Nah, lalu ya orang Romawi lalu diserbu dan dibunuh oleh orang Romawi ya. Nah, di bawah pimpinan Titus, saudara. Mereka berontak ya, ketika orang itu berontak terhadap orang Romawi lalu diserbu dan dibunuh oleh orang Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus pada tahun 70, betul ya. Dan dicerai-beraikan ke seluruh dunia, saudara. Ya, ada yang dibunuh, ya, dan juga ada yang dicerai-beraikan, saudara, ya, sampai ke seluruh dunia. Nah, ini awal daripada orang Yahudi itu tercecer, saudara, sampai ada di mana-mana, itu ya. Itu gara-gara apa? Ya ini penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Kamu akan menanggung akibatnya. Akibat apa? Pembunuhan yang dilakukan itu atas nabi-nabi dan orang-orang benar, dimulai dari Habel sampai zamannya Zakaria. Sekarang pertanyaannya, mengapa? Ya, karena saudara, ketika mereka membangun makam, ya, ketika mereka membangun tugu bagi para nabi, mereka mengaku bahwa mereka adalah keturunan nenek moyang yang telah melakukan pembunuhan itu, ya. Jadi orang-orang Yahudi itu bangga, ya, bangga, saudara, punya nenek moyang, ya, yang dulu itu terus dibangga-banggakan terus, gitu ya. Padahal nenek moyangnya itulah dulu yang membunuh para nabi-nabi itu. Itu alasannya kenapa Tuhan Yesus berkata, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus di mezbah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Ya, nah, ayatnya saudara, Matius 23, 29 sampai 32. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran daripada nenek moyangmu. Yang melakukan siapa, di tahun berapa, di zaman apa, gitu ya. Nah, padahal dia juga secara pikiran waras, dia bilang, kalau aku nih hidup di zaman nabi-nabi dulu, aku juga nggak akan bunuh nabi-nabi itu sih, gitu loh. Ya, aku nggak akan bunuh orang-orang benar itu. Tapi ada kesalahan, ya,
yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa dia? Salahnya apa? Dia mengaku keturunan dari si pembunuh-pembunuh itu. Kita tahu ya, ada kutub yang menjalar, ada kutub yang mengalir. Ya, ada yang 4 generasi, ada yang 7 generasi, bahkan ada yang 10 generasi, saudara. Ya, 10 generasi. Nah, saudara, ada kutuk-kutuk itu yang terus berjalan, gitu ya. Nah, oleh sebab itu kenapa ketika orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, nomor 1 adalah orang itu sekarang diberi status yang baru, betul? Diberi status yang baru. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kenapa Anda diberi status yang baru sebagai anak-anak Allah? Supaya Anda menjadi keturunannya Allah. Karena Anda adalah anaknya Allah. Betul? Mengaku menjadi anak Allah. Sekarang Bapakmu adalah Allah. Anda ada di garis keturunan dari Allah Bapa Tuhan Yesus. Terus sampai kepada Anda, betul? Nah, sekarang Anda bukan lagi ada di garis keturunan kakek moyangmu yang pernah berbuat jahat di masa lampau. Mempertahankan, ya toh, silsilah keturunan kita, ya toh. Ada nih orang-orang yang merasa itu ya. Saya pernah ketemu di satu orang yang masih ya kejawennya luar biasa. Ketika saya datang ke rumahnya, karena ada yang mengundang saya ke situ, wah saudara, dia tunjukkan, Pak, gitu. Kami ini sebenarnya keturunan Ningrat, gitu. Wah, gimana ceritanya? Dia tunjukkan silsilahnya. Kalau ditarik, Pak, gitu. Saya itu masih keturunan kerajaan Mojopahit, gitu. Lah, ya. Padahal sekarang dia tinggal di Mojogedang, saudara. Ya, Mojogedang Tawangmangu. Tapi dia bilang dulu keturunan Mojopahit, saudara. Ya, lah, saudara. Nah, terus dengan bangga gitu ya. Wah, engkong saya itu gini, kakek saya itu, engkau kakek buyut saya itu gini segala macam gitu. Saya diam aja gitu. Lalu saya bilang gini, sebenarnya ada satu hal yang lebih patut kita banggakan. Daripada kita terus bangga jadi anaknya ini, anaknya itu, dan sebagainya. Ya, jadi anak Allah itu jauh lebih terhormat dan lebih dibanggakan daripada jadi anaknya manusia siapapun juga. Amin. Amin. Siapa di sini bangga jadi anak Allah? Coba Anda cek garis keturunan Anda ke depannya, sebelum Anda itu. Anda nanya sama bapakmu, Anda nanya sama kakekmu, betul gak? Nanti kakekmu akan cerita tentang bapaknya atau kakeknya, saudara. Ya. Nah, walaupun dia cerita bahwa dia orang hebat, orang baik, dan itu pasti ada sisi jahatnya, betul? Dia pasti pernah melakukan hal yang salah juga. Nah, apa yang dilakukan oleh seseorang itu ada tuntut balasnya semuanya. Apalagi kalau untuk dulu sudah, ya, keturunannya ada yang jadi preman, pembunuh, dan sebagainya itu. Lah berapa darah, berapa nyawa yang pernah dihilangkan oleh orang itu? Siapa yang menanggung? Selama Anda masih mengakui sebagai keturunannya, Anda tidak terluput. Firman Tuhan katakan tadi itu, kamu akan menanggungnya. Kenapa? Kamu mengaku jadi keturunan dia. Amin. Nangkep saudara ya? Bukan berarti lalu kita nanti lepas kakak, lepas ini. Oke. Jadi saudara, lebih baik kita mengaku jadi anaknya Allah daripada kita terus mempertahankan garis keturunan kita ini. Sehebat-hebatnya
Anda jadi anaknya orang yang hebat, pasti orang hebat itu pernah melakukan kesalahan juga, betul? Apalagi kalau memang Anda lihat ya, dia pernah mungkin ada dari garis keturunan Anda ada yang pernah membunuh. Berapa nyawa yang pernah melayang. Berapa nyawa yang pernah hilang. Sudah. Terjadi tuntut balas. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Yahudi ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Itu masih berlaku. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita deklarasikan iman. Siapa bilang saya manusia? Saya adalah anak Allah. Nah, saya tidak mewarisi kutuk-kutuk apapun juga dari kakek moyang kami. Sekarang saya hanya mewarisi berkat karena Bapakku adalah Allah Bapa yang penuh dengan berkat-berkat yang melimpah luah dalam kehidupanku. Betul? Nah, mulai belajar. Pengertiannya mulai digeser. Pengertiannya mulai dibenahi. Supaya apa? Anda bisa mengerti, menangkap, dan terbebas dari semua tuntut balas darah. Amin. Nah, saudara, tentang darah, ada nyawa itu. Sekarang itu penting. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada gerejanya. Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Allah ketika Allah menciptakan manusia itu. Nah, sekarang kita tahu ya, ada ya namanya hidup Yesus. Ya. Nah, hidup Yesus. Perhatikan di sini, benar. Bapak berkata gini, benar. Hidup adalah karunia yang terindah yang kuberikan kepada manusia dan sekalian makhluk. Hidup itu berasal daripadaku. Di dalamnya ada segala kemungkinan dan hal-hal yang mengagumkan. Lalu Bapak katakan lagi, kepada anakku telah kuberikan hidup yang berkelimpahan. Selanjutnya, ia memberikan hidup itu kepada, memberikan hidup itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Bahkan, ia membangkitkan orang mati dan memberikan hidup yang kekal. Ya, nah saudara, jadi awalnya Bapak itu memberikan hidup kepada si anak, ya. Lalu si anak itu berbagi hidup kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga dia berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dia punya hak untuk memberikan hidup kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya, bahkan ia membangkitkan orang mati dan memberikan hidup yang kekal itu. Saudara perhatikan, hidup manusia itu sebenarnya pendek sekali, betul? Ya, hidup manusia itu pendek. Namun, mereka yang percaya kepada anakku, kata Bapak, akan menerima hidup yang kekal. Ya, jadi manusia itu sebenarnya hidup di muka bumi itu paling banter berapa? SK-nya itu 120. Dari SK itu, ya, Kejadian pasal 6 ayat 3 itu, siapa yang bisa memenuhi kotanya itu? Jarang. Orang yang hidupnya umurnya sampai 120 jarang ya. Nah, Musa yang pernah hidup sampai 120 tahun, kekuatannya belum hilang, matanya belum kabur, masih bisa naik ke atas gunung Nebo itu, ya, dan mati di sana. Nah, dia berkata, karena melihat kondisi saat itu, manusia itu paling banter 70-80 katanya. Ya, 70-80. Kalau lebih dari itu katanya bonus katanya. Dan kebanggaannya yang dapat bonus itu cuma apa? Ya, kebanggaannya adalah kesusahannya. Ya. Nah, kenapa sih orang itu cepat mati, saudara? Ya. Sebenarnya salah ngomong gitu ya. Ketika sudah lanjut usia gitu ya, nanti dia selalu bernostalgia kalau ketemu cucunya gitu ya. Nah, lalu cerita sama cucunya gitu. Nah, itu ya cu, kamu enak hidup di zaman modern gitu ya. Kemana-mana sekarang naik mobil ya. Nah, sekarang ada mobil listrik dan sebagainya itu. Oh, zaman engkong. Engkong kemana-mana jalan kaki loh gitu. Ya. Nah, tapi dengan cerita walaupun susah seperti itu, dia bangga loh. Dia bilang,
Kamu hidup di zaman yang enak ini, harusnya kamu lebih giat. Kamu harusnya lebih berhasil daripada engkong yang nggak ada fasilitas itu. Sebenarnya si engkong itu mau ngomong apa sih? Engkong itu walaupun nggak punya fasilitas tahun itu, walaupun zaman susah, tapi engkong bisa berhasil tahu. Dia bangga. Jadi yang dibanggakan apa? Hidup susahnya. Itu yang dibilang oleh Musa. Yang dibanggakan adalah kesusahannya. Win? Ayo, siapa di sini pernah ngomong begitu sama cucu-cucunya? Ada ya? Ayo, senyum artinya iya ya. Kadang-kadang nasihati anaknya gitu loh. Aduh, gitu loh, kamu tuh gimana gitu ya. Udah mami kasih modal, gitu loh. Dulu mami itu usaha, gitu loh. Gak punya modal. Gitu loh. Sekarang kamu punya modal, mami kasih nih. Kamu harusnya lebih berhasil dari mami ya. Nah sebenarnya itu Anda sedang cerita ya. Dalam kesusahan mami bisa loh, gitu ya. Bangga akan kesusahannya. Jangan berbicara gitu lagi. Itu memperpendek umur. Syukuri kalau Anda melihat anak-anakmu bisa bertumbuh hari ini, betul? Tanpa mengungkit apa yang pernah Anda alami di masa lalu Anda, betul? Nah, baru ngeh ya malam hari ini. Coba ubah, betul ya? Gak usah banding-bandingkan keadaanmu dengan keadaan anakmu, tuh ya. Nah nanti kalau Anda bandingkan dengan engkongmu, ya loh, engkongmu lebih parah lagi dong. Kemana-mana dulu naik semut, naik ontak, gitu ya. Ya, iya dong, gitu ya. Nah, ada yang jalan kaki, gitu, naik gunung, lewat gunung, kalau macam gitu. Nah, nah saudara, memang kadang-kadang untuk mensupport, untuk mendorong untuk mereka maju, tapi jangan berlebih-lebihan lah seperti itu ya. Ya, jangan merasa bangga dengan keadaan susahmu. Ya, nah itu memperpendek. Hidup manusia itu pendek, saudara. Ya, tapi mereka yang mau percaya kepada anakku, ya, akan memperoleh hidup yang kekal. Ada hidup yang dijanjikan oleh Bapa. Syaratnya cuma satu, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup. Ya, bukan hidup yang sudah dia miliki, ada hidup yang baru yang diberikan karena percaya kepada Yesus. Hidup yang kekal, artinya apa? Unlimited, tanpa batas. Ada hidup kekekalan di situ itu loh. Ya, kalau Anda menerima Tuhan Yesus, Anda akan menerima hidup yang kekal. Ya, saudara, ketika hidup berakhir, yaitu hidup yang pendek ini, tak ada lagi kemajuan yang dicapai, betul? Ia berhenti, ya, tumbuh namun tidak lenyap. Ia tinggal seperti keadaannya saat terakhir, tidak terus bertumbuh lagi, ya. Tapi aku pernah katakan kepadamu bahwa segala sesuatu di surga itu bertumbuh terus. Demikian pula hidup yang kekal yang diberikan oleh anakku. Hidup kekal yang diberi oleh anakku itu telah berkembang di dalam orang yang telah menerimanya. Nah, saudara, sekarang saya mau jelaskan ini penting. Hidup yang mana yang akan dilanjutkan ke dalam kekekalan itu? Alkitab bilang kan, manusia itu satu kali, ya, manusia itu pasti mati satu kali, no? Lalu dihakimi, betul? Pasti mati, kecuali Anda rapture. Rapture itu sebenarnya pergantian, betul? Anda karena memenuhi kualifikasinya sehingga Anda tak perlu mati. Lalu Anda pindah kondisi, betul ya? Tapi Anda lihat, ya, hal-hal yang sifatnya jasmani itu lenyap dari diri Anda, itu namanya rapture, ya. Tubuh jasmanimu lenyap, Anda masuk pada dimensi roh. Nah, jadi yang akan berlanjut ke kehidupan yang kekal itu bukan hidupmu ketika Anda lahir, ditolong bidan itu loh, bukan, ya, bukan.
Walaupun Anda dilahirkan di rumah sakit terkenal sekalipun, banyak orang kadang-kadang ya punya anak pengen yang dinanganin dokter siapa yang terkenal gitu ya. Nah, terus nanti di rumah sakit yang hebat gitu ya, nanti dapat aktenya, tulisan siapa segala macam gitu ya. Ya. Nah, bukan itu yang hidup yang dilanjutkan kekekalan, bukan. Hidup itu ada batasnya. Ada yang sampai 70, ada yang sampai 80, maksimalnya adalah 120. Tapi hidup yang akan berlanjut kepada hidup yang kekal itu adalah hidup yang Anda terima ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda. Orang yang nggak pernah menerima Tuhan Yesus nggak punya hidup, amin. Camkan baik-baik. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima Yesus, terima hidup. Bagaimana orang yang nggak menerima Tuhan Yesus? Nggak ada hidup di dalam dirinya. Kenapa? Dia nggak pernah dapat aliran hidup Yesus itu. Dia nggak punya garansi. Ya, dia nggak punya modal untuk melanjutkan kepada kehidupan yang kekal. Karena yang boleh berlanjut kepada kehidupan yang kekal itu bukan hidupmu, tapi hidupnya Allah yang Anda terima melalui Anda percaya kepada Yesus. Amin. Anggap ya. Gak peduli Anda mati umur berapa sekarang. Pastikan Anda punya cadangan hidup di dalam dirimu. Karena Anda percaya kepada Yesus, ada hidup yang diberikan oleh Yesus. Amin. Dalam hidup Anda. Dia berikan pada Anda. Dia berikan kepada siapa saja yang mau menerimanya. Itu yang selalu saya tawarkan kepada banyak orang. Saya nggak peduli orang itu keyakinannya apa, agamanya apa. Saya tidak suruh pindah agama. Saya menawarkan, mau percaya Yesus enggak? Kenapa saya getol? Karena saya mau orang itu punya hidup yang dari Yesus itu. Betul? Punya hidup itu loh. Sehingga nanti dia bisa melanjutkan kepada kehidupan yang kekal. Jadi yang boleh menaik ke sana itu melanjutkan dalam kehidupan kekal itu, nggak mutlak hanya orang Kristen. Mungkin ada orang Kristen yang nggak punya hidup Yesus juga banyak. Ya, mereka sudah terlalu kedagingan, hidupnya sendiri, udah nggak punya hidup Yesus, nggak kerasa. Jadi jangan kaget. Mungkin ada orang dari agama yang lain, nanti dia bisa melanjutkan ke sana gara-gara terima Tuhan Yesus tuh. Karena dia punya hidup Yesus itu. Amin. Yohanes 5 ayat 21. Baca sama-sama ya. Yohanes 5:21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Ya. Berapa kali Yesus membangkitkan orang mati? Ditulis dalam Alkitab 3 kali ya. Anaknya Yairus, ya. Wah, umur 12 tahun dibangkitkan dari kematian. Terus siapa lagi? Anaknya janda Nain, betul ya? Dibangkitkan. Terus siapa lagi? Lazarus dibangkitkan, sudah mati 4 hari loh, dikubur. Dia bangkitkan. Nah, dia berikan hidup kepada siapa saja. Itu luar biasa. Yohanes 17 ayat yang kedua, saudara. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ini jaminannya, ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Siapa yang diberikan oleh Allah oleh Bapa kepada Tuhan Yesus? Yang percaya. Kalau yang nggak percaya nggak diberikan. Nggak dapat hidup yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu. Nah, saudara, begitu luar biasanya ya. Apa yang dilakukan oleh Bapa melalui Tuhan Yesus ini. Membuat sekarang kita punya satu harapan, betul?
Walaupun hidupmu itu pendek, tapi hidup Yesus itu panjang, bahkan punya nilai kekal di dalam diri Anda. Amin. Itu yang bisa kita pakai nanti untuk hidup di kerajaan 1000 tahun. Itu nanti yang bisa kita pakai untuk hidup di langit baru, bumi baru, di kota Allah yang kudus itu. Ya, Anda di sana masih hidup dan terus bertumbuh. Yang bertumbuh sampai maksimal itu bukan hidupmu sendiri. Hidupmu sendiri bertumbuh maksimal 120 tahun. Tapi hidup yang diberikan oleh Yesus kepada Anda itu boleh tumbuh tumbuh-tumbuhnya. Ya, menurut apa yang Anda kerjakan nanti di alam roh. Nah, hal ini ternyata saudara, bukan hanya boleh diketahui oleh semua orang. Tapi ada juga yang nguping, saudara. Siapa yang nguping? Iblis, saudara. Dia itu sengaja berjalan keliling itu kadang-kadang juga cari informasi ya. Cari informasi. Apa sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang percaya kepadanya itu? Ya, kemarin di bengkel ya, saya pakai tema tok-tok wow gitu ya. Nah, ada 2 pribadi yang mengetuk pintu hati manusia. Yohanes 10 ayat 10 pertama, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, Anda lihat saudara, iblis tahu Yesus membawa hidup yang begitu luar biasa kepada yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, karena dia sudah ngerti tentang ini, apa yang dilakukan untuk menggagalkannya? Setan berusaha keras untuk menghisap hidup itu dari orang percaya agar dapat hidup terus. Karena mereka tidak mendapatkan lagi daripadaku, lebih banyak yang dapat mereka bunuh, semakin besar potensi mereka. Jadi alasan pertama, selain hanya untuk menggagalkan, supaya manusia itu nggak punya hidup yang kekal. Yang kedua adalah memang ada kepentingan daripada si iblis. Dulu si iblis itu, sebelum jadi iblis, dia kan malaikat yang terhubung dengan Allah. Dia dapat hidupnya dari Bapa, betul? Ketika putus dengan Allah, dia nggak punya asupan lagi. Dia cari di mana ada hidup. Ya, dia sedot dari makhluk-makhluk itu. Entah itu binatang, entah itu pohon, ya. Pokoknya yang ada hidup itu disedot-sedot, termasuk manusia. Nah, manusia yang duniawi ya mencapai menjadi antek-anteknya dia, disedot hidupnya. Loh ya. Dia sekarang gemar lagi, saudara. Yang disedot itu apa? Orang-orang yang di dalamnya ada hidupnya Yesus. Saudara ya, yang jadi incaran si iblis bukan hanya orang-orang yang belum percaya Yesus loh. Sekarang iblis gemar mengejar orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Ini di dalam diri orang percaya pada Yesus ini ada hidup yang lebih berkualitas daripada hidupnya orang yang nggak percaya Yesus. Amin. Dia mau sedot juga nih. Kalau nyedot dari yang nggak percaya sama Yesus, dia punya hidup yang pendek tuh. Kalau dia sedot dari orang yang percaya kepada Yesus, dia akan mendapatkan juga asupan hidup yang panjang atau kekal itu. Nah, hati-hati. Ada yang diincer. Ya, Bunas, hati-hati. Ada yang diincer. Ya, orang percaya. Karena Anda ada hidup Yesus. Hidup yang diberikan oleh Yesus pada Anda itu. Anda juga bisa diincer oleh si iblis. Kenapa? Dia mau ambil hidup yang diberikan oleh Allah itu. Mau dihisap dari diri Anda. Karena apa? Ada potensi yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh iblis? Mereka suka menumpahkan darah makhluk-makhluk itu untuk menopang kebutuhan hidup mereka di dalam dunia. Nah, nyawa merupakan barang dagangan atau komoditas di alam roh. Matius 20:28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, bagi banyak orang. Wahyu 18 ayat 11 sampai ayat yang ke-13.
Ya, Wahyu 18 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama ya. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari perunggu, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur, dupa, anggur, ya. Terus jadi minyak, tepung, halus dan gandum, lembu, sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia, ya, nyawa manusia. Jadi di sini lihat ya, ini menjadi barang komoditas yang diperdagangkan di alam roh, yaitu nyawa manusia ini. Oke saudara, ya satu topik lagi. Ya. Ada darah dalam penyembuhan, saudara. Nah, darah dalam penyembuhan. Darah dalam penyembuhan. Tahukah engkau bahwa darah adalah sarana untuk menyembuhkan luka-luka, baik di alam materi maupun di alam roh. Ya, nah kita akan pelajari tentang fungsi daripada darah di dalam penyembuhan. Bapak katakan bahwa darah adalah sarana untuk menyembuhkan luka, ya, bukan hanya di alam materi, tapi juga luka-luka yang ada di alam roh. Ya, contoh gini, saudara. Kalau kita tahu ya secara medis ada namanya transfusi darah, ya. Transfusi darah telah dipakai lama sekali dalam dunia kedokteran untuk memperpanjang umur seseorang. Tapi sekarang mereka menemukan banyak unsur baru di dalam darah yang dapat dipakai untuk menyembuhkan luka. Namun pengetahuan mereka belum seberapa dibanding seluruh kebenaran yang ada tentang darah. Ya, jadi secara medis, ya, untuk menolong orang memperpanjang umur mereka, nah mereka mencoba menolong dengan apa? Materi darah ini, dengan transfusi darah. Ya, memang ada sedikit resikonya, saudara, karena tadi kita tahu bahwa di dalam darah itu ada nyawa. Ya, nah darah siapa yang ditransfusikan kepada Anda? Ini juga kadang-kadang mempengaruhi, ya. Nah, karena di dalam darah itu kan ada program gitu ya. Nah, ketika darah itu, darah seseorang yang programnya program acak-acakan, program rendah gitu, masuk ke dalam Anda gitu, yang high program, gitu, yang program tertata rapi gitu. Aku jadi kayak jorok, aku jadi berantakan begini ya. Kenapa ya? Nah, mungkin bisa pengaruh daripada transfusi darah ini. Ada dorongan, ada keinginan, ada motivasi, gitu, yang sebenarnya Anda nggak pernah punya sebelumnya. Nah, gara-gara ditransfusi itu, Anda kemasukan program dari darah yang Anda masukkan, itu bisa juga ya. Nah, Pak, tapi kan bisa didoain, disucikan dan kuduskan. Ada saja orang-orang kadang-kadang seperti itu ya. Tadi sudah saya katakan ya, itu tentang transfusi, ya kita tahu ada resikonya dan sebagainya. Itu tergantung iman ya. Nah, kalau Anda sudah punya iman melampaui segala sesuatunya, ya nggak perlu pakai menggunakan itu, ya nggak perlu. Ya, tapi kalau belum, ya saya tidak bilang Anda harus ekstrim di situ. Ya, itu sama halnya Anda mati konyol, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda imannya belum di-push sampai tinggi. Jadi sebelum Anda sakit, harusnya Anda sudah push iman Anda, ya. Lebih tinggi dari dokter, lebih tinggi dari transfusi, ya, lebih tinggi dari obat. Sehingga ketika Anda sakit, itulah imanmu bisa menolongmu. Kenapa? Anda sudah punya way out-nya, punya kekuatan di atas masalahmu. Betul? Ya. Jangan Anda kena masalah baru memupuk imanmu. Nah, ini benar-benar Anda babak belur di situ. Ya contoh ya, ada orang mau sakit, mau bayar gini. Tapi kalau Anda sudah punya persiapan duit itu ya,
Anda bisa bayar rumah sakit semuanya kan? Bisa diatasi semuanya, tuh dengan mudah. Kenapa? Anda sudah punya persiapan, punya tabungannya, punya duitnya. Tapi kalau Anda nggak punya, you know, wah, lu masuk itu, baru utang sana, utang sini dan sebagainya itu. Anda keluar dari rumah sakit, Anda mungkin sembuh, tapi Anda sekarang ketimpa utang kan? Bawa belur ke sana ke sini, betul? Nah, Anda bisa-bisa mati bukan karena sakit, tapi mati karena Anda punya utang. Ditagih sana, tagih sini. Akhirnya stres, kabur, gitu ya, nggak bisa bayar. Akhirnya, ya udahlah, nyerah, lompat dari apartemen, gitu ya. Ada yang begitu, gitu ya. Nah, bisa terjadi seperti itu. Nah, saudara, secara medis, gitu, mereka, para medis ini mencoba untuk menambah umur, menambah hidup dari seseorang dengan apa? Fasilitasnya itu materi darah itu. Ternyata mereka berhasil ya. Nah, mereka coba mengembangkan terus ilmu kedokteran itu yang ada hubungannya dengan darah itu. Nah, namun saudara, secara rohani ini jauh lebih penting ya. Bapak katakan anakku menyerahkan darahnya, darah di alam roh tentunya, dan ditaruh di depan hadiratku. Darah itu memberi kesembuhan dan menopang hidup seseorang bagi yang percaya. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, selain dia membawa tawanan-tawanan dari Hades itu, dia juga membawa darahnya sendiri, ditaruh di hadapan Allah Bapa sebagai apa? Sebagai garansi, sebagai jaminan. Tuh. Nanti kalau ada orang mengerti tentang arti penebusan, nilai penebusan Yesus, dia bisa berkata, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Ya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, ya. Sembuhkan semua sakit, amin. Nah, darah yang mana? Darah yang di alam roh, yang ditaruh di hadapan tahta Allah Bapa itu. Sekarang boleh menjadi garansi, jaminan Anda ketika Anda bilang, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh, amin. Bisa terjadi seperti itu. Nah, kenapa darah Tuhan Yesus itu bisa menjadi jaminan yang begitu luar biasa dan akurat, saudara? Karena darah Yesus itu sangat murni, amin. Kemurnian di dalam darah itu yang amat penting. Telah kuberitahu bahwa darah binatang tidak sepadan untuk menyelamatkan manusia. Itu hanya berharga sebagai lambang dalam proses penyelamatan saja. Ya. Jadi orang perjanjian lama, dia pakai darah binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu hanya lambang. Lambang keselamatan. Sampai kapanpun darah binatang nggak bisa menyelamatkan, betul? Hanya menutupi, menunda eksekusi penghukuman itu. Sampai akhirnya hukum itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Loh. Nah, Yesus menjamin. Jaminannya apa? Jaminannya adalah darahnya sendiri. Ya, kenapa harus darahnya Yesus? Anda lihat, selama Yesus di muka bumi, dia jaga kemurniannya, betul? Sehingga darahnya murni. Kenapa? Life-nya, nyawanya baik. Ya, nyawanya preman sama nyawanya Yesus beda, betul ya? Yesus nggak pernah marah, Yesus nggak pernah berontak, Yesus nggak pernah ngedumel, betul ya? Makanya darahnya murni. Kenapa? Nyawanya itu selama dia hidup itu, dia hanya melakukan satu. Apa yang dilakukan? Menyenangkan hati Bapak aja. Taat kepada Bapaknya. Itu yang membuat darahnya bisa murni. Dan sekarang boleh menjadi jaminan garansi bagi kita orang-orang yang percaya. Amin. Wow, luar biasa bicara tentang darahnya Tuhan Yesus. Yuk, lihat ayatnya. Yohanes 6, ayat 63. Ya, Yohanes 6, ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Di dalam diri Yesus sudah selalu mengalir kehidupan. Dia ngomong ada yang dipulihkan, betul? Nah, sekarang lihat tuh. Beberapa orang kadang-kadang datang ke bengkel rohani, ya. Cara kami menanganinya nggak seperti zaman-zaman dulu lagi, ya. Sehingga orang mengenal kami sebagai raja tengking itu enggak. Apa yang kami lakukan?
kami coba ya, buka pikirannya, kami nasihati, ya, kami beritahu firman-Nya. Dan ada beberapa orang kadang hanya dengar ya dari apa yang saya katakan itu. Itulah Pak, saya jadi enteng gitu. Nah, udah mulai nih, pintunya mulai kebuka. Ada sesuatu yang mulai keluar. Ya, didorong oleh apa? Omongan. Ya. Nah, awal-awalnya saya juga bingung gimana saya bisa mempengaruhi sampai orang itu bisa mengalami seperti itu. Lalu ayat ini berbicara kuat, ya. Bagaimana Yesus ngomong kepada banyak orang, orang berubah. Ternyata dimulai dari diri Yesus. Pertama apa? Motivasinya. Motivasinya harus dibangun benar. Saat melayani itu motivasinya harus tulus. Jangan ada agenda yang lainnya. Ya. Jangan cari keuntungan dalam pelayanan dan sebagainya. Betul? Mulai nanti Anda lihat, kemurnian dalam pelayananmu akan menghasilkan sesuatu yang murni juga. Itu nanti yang Anda lihat. Ya. Anda lihat, Anda ngomong apa, itu tergantung, betul ya? Inputnya itu apa, outputnya apa nanti. Nah, kalau inputnya di dalam diri Anda itu, ya pusat Anda itu air keruh. Ketika Anda ngomong, yang nyembur apa? Air keruh juga, betul? Kalau di dalam dirimu ada hidup, ketika Anda ngomong, Anda sedang share life kepada orang itu, betul? Orang itu merasakan ada sesuatu. Ini yang boleh saya ambil. Contoh ketika Yesus, ya, makanya saya ambil gambar ini, saudara, ya. Ketika Yesus sedang one on one, ya, nah, konseling nih dengan satu orang nih, ya. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus nggak tumpang tangan di kepalanya lalu tengking gitu ya, enggak. Tapi dia cuma ngobrol aja, kongko, ngobrol, ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Amin. Nah, dimulai dari diri kita. Yohanes 10:11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, rela nggak Anda share life? Yesus itu rela. Makanya dia bilang, ciri seorang gembala itu ada apa? Adalah dia rela share life. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Bukan cari hidup dari domba-dombanya. Hidupmu dari Tuhan. Amin. Bukan dari domba-domba. Banyak nih hamba Tuhan ya, cari hidup dari jemaat. Enggak, Anda sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, Anda harus bisa membagi hidup. Betul? Anda harus punya hidup. Anda dapat dari Allah. Betul? Lalu Anda bagikan kepada mereka. Bukan cari hidup dari mereka. Gitu loh. Namanya share life. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Beda dengan gembala upahan, betul? Nah, gembala upahan lebih enggak bertanggung jawab. Yohanes 10 ayat 28. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wah, ini kalau Yesus ya. Hidup yang diberikan adalah hidup yang kekal. Apa yang kita lakukan? Bawa semua orang ketemu Yesus. Supaya dia boleh menerima hidup dari gembala yang sejati itu. Kehidupan yang punya nilai kekal nantinya. Amin? Oke saudara, ya, next kita akan lanjutkan nanti tentang nyawa dan darah. Bahwa hidup itu sebagai hakikat sebenarnya. Ya, nah ini lebih dalam lagi ya. Hidup itu sebagai hakikat ya, atau substansi benda abstrak yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bentuknya apa? Substansinya apa? Ya. Nah, sama seperti iman, itu substansi juga. Ya.
nyawa atau darah itu juga substansi. Lebih pengen tahu, ya jangan ketinggalan sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.